Hai semuanya, saya Evelyn dari kelas 11 MIPA SMA Santo Yusuf. Dalam video ini, saya akan melakukan praktikum penerapan fluida statis. Namun sebelum itu, apa itu fluida statis? Nah, fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dalam fluida statis, membahas tentang tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan vaskositas. Tapi dalam video ini kita akan melakukan praktikum mengenai hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas saja ya. Yang pertama, hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan dalam jet cair, benda akan mengalami gaya angkat ke atas dengan rumus gaya angkat sama dengan massa jenis kali percepatan gravitasi kali volume. Yuk, mari mulai percobaan pertama kita dengan alat dan bahan, telur, air, garam, sendok, dan wadah. Yang pertama, tuang air pada wadah secukupnya dan masukkan telur ke dalam air. Amati kondisi telur tersebut. Di sini, telur akan tenggelam. Yang kedua, larutkan 4 sendok garam ke dalam air. Dan masukkan lagi telur ke dalamnya. Amati kondisi telur tersebut. Di sini telur akan terapung. Kesimpulannya, pada tahap pertama, telur tenggelam di dalam air karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, dan berat telur lebih besar daripada gaya angkat air. Pada tahap kedua, telur mengapung karena massa jenis air menjadi lebih besar daripada massa jenis telur, akibat tercampurnya natrium klorida atau garam dapur di dalamnya. Mari mulai percobaan kedua dengan alat dan bahan, air, deterjen, koin Rp100, garpu, sendok, dan 2 wadah. Pertama-tama, tuang air pada kedua wadah dengan volume sama. Campurkan deterjen pada wadah kedua dan aduk secara merata. Yang kedua, masukkan koin pada masing-masing wadah dan amati koin tersebut. Koin pada kedua wadah tampak tenggelam. Ketiga, keluarkan koin dan masukkan lagi koin tapi menggunakan garpu secara perlahan-lahan. Koin pada wadah berisi air tampak mengapung, sedangkan koin pada wadah deterjen tampak tenggelam. Kesimpulannya, saat koin diletakkan di atas permukaan air, koin akan tenggelam karena massa jenis koin lebih besar daripada massa jenis air. Namun saat koin diletakkan di atas permukaan air dengan garpu, koin akan mengapung karena permukaan air diberi tegangan permukaan oleh garpu sehingga air dapat menahan koin dan koin mengapung. Tapi ketika koin diletakkan di atas permukaan air yang tercampur deterjen, koin tersebut tenggelam karena deterjen mengandung surfaktan, yaitu substansi yang dalam kadar rendah suatu sistem dapat terabsorpsi pada permukaan dan dapat menurunkan tegangan permukaan. Hal itulah yang menyebabkan koin tenggelam. Yang ketiga, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Mari kita mulai percobaan ketiga dengan alat dan bahan, tisu, air, 2 jenis pewarna, sendok, dan 3 wadah. Pertama-tama, sediakan wadah pertama dengan air berwarna merah. Wadah kedua diisi dengan air berwarna kuning. Yang kedua, lipat tisu membentuk persegi panjang seperti ini dan rentangkan di antara wadah satu dengan wadah kosong. Kemudian, lipat lagi satu tisu seperti tadi dan rentangkan tisu di antara wadah kedua dan wadah kosong seperti ini. Amati proses yang terjadi.
Kesimpulannya, pada peristiwa ini terjadi kapilaritas atau terjadi proses perambatan atau perpindahan air dengan media perantara yaitu tisu, di mana air merambat melalui celah atau pori-pori tisu dengan tetap mempertimbangkan sifat air, yaitu mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Demikian praktikum sederhana saya mengenai fluidastatis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.